Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia di mana saja yang berada, pada kesempatan kali ini kita mau mengucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga dicurahkan salam dan keselamatan kepada keluarga, kepada sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil akhir. Saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita pernah membaca, atau barangkali Anda pernah membaca satu artikel di harian Kompas yang berjudul tentang pohon keramat. Artikel ini ditulis oleh Profesor Dawam Raharjo, seorang yang kita tahu adalah bagian atau teman dari intelektual besar Indonesia, yakni Profesor Nurholis Majid. Nah, dalam cerita itu digambarkan ada satu orang atau beberapa orang tokoh, di antaranya adalah pertama Ustadz Fauzan, yang kemudian yang kedua adalah Pak Thohir, kemudian yang ketiga adalah Pak Paijo. Nah, Ustadz Fauzan ini adalah seorang santri, atau tepatnya alumnus dari pondok pesantren di Solo, kemudian diminta atau dikirim ke sebuah wilayah yang bernama Purwodadi, sebuah wilayah di Purwodadi. Di situ diceritakan dia dikirim sebagai dalam rangka untuk misi dakwah. Nah, ketika kemudian Ustadz Fauzan tadi berdakwah di sebuah wilayah yang di mana dia diutus, yaitu sebuah desa di wilayah Purwodadi tadi, dia di sana menemukan satu fenomena apa? Ada fenomena orang kemudian melakukan ritual-ritual tertentu di kala atau mereka di kala berada di sekitar pohon beringin, pohon besar, dan pohon itu kemudian dikeramatkan. Dan pohon itu bukan hanya dikeramatkan, tapi juga ditunggu oleh seorang juru kunci yang bernama Pak Paijo tadi. Singkat cerita, kemudian Pak Paijo ini kemudian melakukan pelembagaan terhadap tradisi ritual tertentu, di mana pengunjung datang setiap malam Jumat. Kemudian dia memberikan air yang kebetulan berada air yang sumur yang kebetulan berada tepat di bawah pohon beringin tadi. Nah, singkat cerita, kemudian Ustadz Fauzan tadi terusiklah dan merasa ini adalah sesuatu yang harus dicegah, sesuatu yang harus direduksi dari kebiasaan masyarakat, karena menurutnya itu adalah mengandung praktik-praktik kemusyrikan, khurafat dan lain sebagainya. Dan ketika Ustadz Thohir menyampaikan dalam Ustadz Fauzan tadi menyampaikan dalam ceramahnya, maka kemudian yang terjadi adalah masyarakat banyak yang merespon, ada yang merespon secara positif dan ada yang negatif. Tetapi ada satu orang tokoh yang bernama Pak Thohir, dan Pak Thohir ini adalah seorang kontraktor, jadi pemborong, seorang pemborong. Jadi dia bergerak di usaha konstruksi bangunan. Lalu kemudian didekati Ustadz itu, kemudian dikatakan bahwa ini Ustadz harus segera bergerak ini, bagaimana supaya praktik-praktik yang terjadi di dalam hubungannya dengan pohon beringin besar tadi ini harus dihilangkan, sesuatu yang bersifat syirik dan lain sebagainya. Lalu kemudian disepakatilah pada waktu itu oleh Pak Thohir yang pedagang untuk membackup 100% gerakan dakwah dari Ustadz Fauzan tadi. Singkat cerita, kemudian akhirnya Ustadz Fauzan pun menyampaikan ceramah yang kemudian langsung mempersoalkan atau mengkritisi praktik-praktik musyrik yang menurutnya yang terjadi di dalam di dalam hubungannya dengan pohon besar, pohon beringin tadi. Dan pada saat itulah kemudian dengan dukungan oleh Pak Thohir kemudian, dan akhirnya Pak Thohir juga bekerjasama dengan pemerintah desa pada waktu itu, kemudian disepakatilah untuk memotong pohon itu, karena pohon itu dianggap sumber dari praktik-praktik klinik
yang terjadi dalam masyarakat. Jadi dalam rangka untuk mensehatkan masyarakat, kata Pak Thohir, dari praktik-praktik itu maka pohon itu harus dipotong. Dan tidak hanya sampai di situ, Pak Thohir kemudian menawarkan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk dia sebagai pemborong untuk melakukan pembangunan. Artinya dia mendapatkan kemudian proyek dari pemerintah desa itu untuk membangun masjid dan MCK di sana. Jadi setelah pohon itu dipotong, kemudian di atas pohon yang dirobohkan tadi kemudian dibangunlah masjid, dan kemudian sumur yang ada di bawah pohon korma tadi kemudian dibangun MCK, tempat pemandian besar. Dan kemudian diresmikanlah pada saat hari peresmian itu, masjid itu diresmikan dengan mengundang para pejabat pemerintah daerah setempat, tentu saja didampingi oleh sebagai Pak Thohir, dan diberikan sambutan dan tausiah dari Ustadz Fauzan. Jadi pada saat itu Ustadz Fauzan ini merasa kemenangan itu, ulil haqqa idza ja'al haqqa wa zaqal batil, apabila datangnya hak maka kemudian hilanglah kebatilan. Maka Ustadz Fauzan merasa dengan melakukan itu kemudian kebatilan yang selama ini muncul dalam praktik-praktik yang mensakralkan pohon beringin tadi sudah hilang. Bahkan tidak itu saja, kemudian Pak Paijo itu juga akhirnya kemudian karena bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi menjadi juru kunci, bahkan akhirnya dia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Ustadz Fauzan, dan dia ikut menjadi marbot di situ. Tapi itu tidak kemudian berakhir persoalan itu. Persoalan itu kemudian hanya kemenangan itu hanya terjadi beberapa bulan, setengah bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan semua berjalan mulus. Tapi setelah 6 bulan kemudian mulai terjadi permasalahan di mana ternyata air yang ada di sumur yang selama ini berada di kaki dari pohon beringin yang besar itu semakin lama semakin debitnya semakin kecil. Jadi airnya semakin lama semakin mengecil, tidak melimpah seperti semula. Dan bukan itu saja, kemudian pada bulan ke-7 dan 8 sebagainya, kemudian bangunan masjid yang didirikan di atas runtuhan atau bekas dari pohon jati tadi kemudian mengalami retak-retak. Nah, akhirnya masyarakat pun menjadi heboh. Ini berarti ini itu kualat itu. Kenapa ya pohon yang besar itu pohon keramat, berani-beraninya kemudian pohon itu ditebangnya, ini kualat dan sebagainya. Akhirnya masyarakat yang semula ikut menyambut gerakan dakwah yang dilakukan Ustadz Fauzan tadi, kemudian berbalik mereka. Jadi mereka tidak mendukung lagi, bahkan masjid yang dulu dibangun secara megah oleh pemborong Pak Thohir itu atas kerjasama dengan pemuda itu justru kemudian menjadi masjidnya kosong karena mereka mengasumsikan bahwa mereka kualat membangun masjid. Nah, ini yang terjadi. Jadi gerakan dakwah itu kemudian menjadi menjadi bumerang ya. Dengan cara seperti itu maka berbalik kemudian. Awalnya merasa kemudian bahwa dakwah itu betul-betul ke hak itu sudah bisa ditegakkan, tapi kemudian kenyataannya justru yang terjadi adalah berbalik arah. Jadi berbalik gagang ya. Masyarakat yang semula mendukung kemudian mereka justru kemudian mengecam praktik-praktik pemotongan pohon yang dianggap keramat oleh mereka. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita bisa pelajari atau petik dari kisah ini? Pertama adalah yang bisa kita petik adalah apa yang disebut dengan ketidaktepatan dalam melakukan sesuatu yang dianggap baik ya, atau tidak tepatan melakukan gerakan dakwah misalnya. Jadi berdakwah itu tidak cukup hanya dengan modal pengetahuan keagamaan, maka berdakwah itu juga perlu kita mengetahui berbagai pengetahuan lain, termasuk juga kenapa mungkin airnya menjadi kering, kenapa kemudian baunya bergetar, karena secara ilmu pengetahuan bahwa air itu bisa ada di sana karena ada pohon besar. Ketika kemudian pohon besar itu ditebang, maka sumber air itu menjadi hilang, dan tanah yang ada karena tidak ada lagi air maka tanah yang menjadi amblas, sehingga kemudian masjid itu menjadi retak-retak. Yang pertama.
kedua, bahwa di dalam melakukan gerakan dakwah itu kita juga harus memahami konteks sosiologis masyarakat. Ya, tidak bisa hantam kromo, tidak bisa langsung mengambil sebuah tindakan yang drastis. Nah, kalau kita belajar kepada secara Rasulullah berdakwah, itu beliau memiliki tahap-tahap yang secara gradual ya. 13 tahun dia melakukan dakwah di Mekah, ketika tidak menghasilkan banyak hasil, maka 10 tahun kemudian Rasulullah pindah ke Mekah ke Madinah selama 1 tahun. Jadi ada step-stepnya, tidak bisa langsung begitu ya secara drastis. Artinya apa? Dan disinilah pentingnya kita untuk belajar yang disebut dengan sosiologi agama. Jadi sosiologi agama. Jadi tujuannya apa? Tujuan untuk itu penting sekali kita belajar sosiologi agama ini. Saya berharap bahwa para pemirsa bisa memahami materi ini dengan secara baik ya, karena materi ini penting juga bagi kita, penting sekali bagi kita, terutama orang-orang yang berada di di wilayah agama seperti kita yang ada di IAIN ini. Maka kemudian kalau kita tidak mengetahui insight atau tidak punya wawasan tentang sosiologi agama, nanti akan terjadi kasus-kasus seperti yang terjadi dengan Ustaz Fauzan tadi. Nah, tujuan kita pada kesempatan ini adalah kita akan jelaskan pengertian sosiologi agama, kemudian manfaat sosiologi agama, kemudian general teori sosiologi agama ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama, manfaat dari mempelajari sosiologi agama itu apa? Yang pertama adalah dengan mempelajari sosiologi agama, kita tidak gampang mengecas ya, menghakimi. Jadi ketika kita melihat sebuah fenomena sosial yang terkait dengan praktik-praktik keagamaan, kita tidak langsung kemudian mengambil sebuah tindakan drastis tadi dengan melakukan penghakiman dan lain sebagainya, karena penghakiman itu tidak memiliki efek yang baik untuk jangka panjang. Seperti kasus Ustaz Tahir tadi, Ustaz Fauzan tadi, awalnya memang dia seakan-akan gerakan dakwahnya menang, sukses, tapi kemudian berbalik gagal ketika kemudian ditemukan sebuah fenomena yang lain yang justru bukan kemenangan itu yang menjadi betul-betul yang hak itu menang, maka yang endingnya justru kebatilan itu yang kemudian menjadi pemenangnya. Awalnya sepertinya yang kebenaran itu yang akan menang, tapi kemudian ternyata kebatilan itu yang kemudian disupport oleh masyarakat pada akhirnya, dengan itu misalnya dengan ditinggalkan yang masjid itu tadi. Maka tidak gampang kita mengejas. Yang kedua adalah menerima perbedaan sebagai realitas. Jadi realitas perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Di mana saja kita berada, pasti kita akan melihat perbedaan, termasuk juga dalam perbedaan agama dan sub-sub agama dan keyakinan. Ya, jadi kita itu sebuah realitas. Allah sendiri di dalam wahyu, di dalam Al-Quran mengatakan, kalau aku ingin, bisa saja aku menjadikan kamu untuk menjadi ummah wahidah. Tapi Allah menginginkan supaya kita menjadi sangat berbeda, karena itu bagian dari menguji keimanan kita, untuk melihat siapa yang baik, yang paling mulia, yang paling bertakwa di antara kita semua. Maka itu tadi, menerima perbedaan kita itu sebagai sebuah realitas. Dalam Al-Quran yang lain dikatakan bahwa inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhanmu adalah, di antara kamu adalah yang paling baik takwanya. Jadi menerima perbedaan sebagai realitas. Seperti jari ini tidak ada yang sama, atau seperti seperti sidik jari kita, itu berbeda, dan itu adalah sebuah kenyataan, sebuah realitas. Mempelajari sosiologi agama, kita mempelajari bahwa manusia itu memang sangat beragam sekali dalam hal soal-soal yang terkait dengan agama dan keyakinan. Orang pondok itu sendiri mengatakan kullu ra'sun ra'yun, setiap kepala itu sudah punya pikiran sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hidup berdampingan, atau saling hormat menghormati ya. Jadi ketika mempelajari sosiologi agama, kita paham sebenarnya apa dibalik apa
di balik praktik-praktik ritual mereka itu sebenarnya apa yang mereka lakukan, itu yang mereka maksudkan apa. Jadi kita paham sehingga kemudian kita tidak menghormatilah itu sebagai bagian dari keyakinan kita. Kata Rasulullah SAW sendiri kan melarang kita untuk menjelek-jelekkan keyakinan orang, menjelek-jelekkan Tuhan orang. Karena kata Rasulullah, kalau kau memaki Tuhan mereka, kalau mau memaki agama mereka, maka nanti mereka akan memaki Tuhanmu, dia akan memaki agamamu dan sebagainya. Artinya memang kita dilarang, karena itu kita memang didorong untuk hidup berdampingan dan saling menghormati. Itu manfaat. Jadi kita akan rasakan nanti sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi Islam yang didorong oleh Kementerian Agama. Jadi saya kira mata kuliah sosiologi agama ini penting sekali bagi kita untuk bisa menciptakan atmosfer keberagamaan yang moderat, ya, yang moderasi, yang saling berdampingan dan saling menghormati. Nah, apa saja teori-teorinya? Banyak sekali sebenarnya teori-teori dalam sosiologi agama, tetapi saya fokus beberapa teori ini, dan ini kita ambil dari satu buku The Seven Theories Religion, ya, 7 teori agama dari Daniel Elpas. Jadi memang ada salah satunya yang tidak saya masukkan di sini, tapi ada satu teori yang sebenarnya satu dijadikan 2 di sini, tapi jumlahnya tetap 7, ya. Yang pertama adalah tentang animism, ya, teori animism. Dari teori ini teori yang berasal dari Edward Bernard Tyler, ya. Jadi dalam teori ini dijelaskan bahwa bagaimana kemudian keberagamaan itu muncul dalam diri manusia. Fenomena apa yang kemudian memunculkan agama itu. Dan dalam perspektif Taylor dengan animisme ini, bahwa munculnya agama itu, diterimanya agama itu dalam diri manusia, berawal dari ketika munculnya kesadaran bahwa manusia meyakini ada yang sesuatu yang bersifat gaib. Ya, kalau dalam bahasa kita itu yang dalam bahasa Taylor disebut anima. Anima itu ruh, ya. Jadi agama itu didefinisikan oleh belief in spiritual being, ya. Belief in spiritual being. In spiritual being, ya. Percaya pada dimensi-dimensi spiritual, itu yang disebut agama. Jadi kalau orang sudah percaya terhadap bahwa di dalam segala sesuatunya ini tidak hanya terdiri dari yang kasat mata, tapi ada juga benda yang tidak kasat mata, maka ini sebenarnya dasar orang sebenarnya percaya pada agama. Ya, animisme ini justru menjadi dasar dari orang sudah bisa menerima agama. Kalau orang sudah bisa percaya pada hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal yang bersifat metafisis, itu sebenarnya mudah sekali bagi kita untuk mendorong dia, untuk menariknya menjadi orang beragama. Berbeda dengan mereka yang menolak animisme. Siapa yang menolak animisme? Nah, yang menolak animisme atau kontra terhadap animisme adalah mereka yang materialisme. Materialisme itu apa? Orang atau aliran yang melihat segala sesuatunya yang fisik saja dan menolak ada yang disebut dengan gaib, sesuatu yang metafisik dan lain sebagainya. Animisme. Dan yang kedua adalah magis, ya. Jadi perspektifnya ini dari teorinya James Fraser, ya. Ini teorinya James Fraser. James Fraser ini murid dari Tyler, ya. Ini Tyler yang menemukan teori tentang animisme tadi. Jadi muridnya Fraser. Jadi murid dan guru itu berbeda, nggak masalah, ya, dalam dalam konteks ilmu pengetahuan atau dalam kultur akademik, seorang murid dan guru itu berbeda, tidak masalah, ya. Yang penting adalah reasoningnya. Nah, kalau Taylor tadi mengatakan bahwa dasar manusia bisa menerima agama atau dasar agama itu adalah pada animisme, ketika orang percaya bahwa ada yang disebut dengan metafisik, ada yang gaib, ada yang spiritual di balik benda atau hal sesuatu yang bersifat fisikal. Di balik alam raya ini ada yang disebut dengan the supreme being, ya, ada yang maha mengatur. Nah, ini ditolak oleh pikiran-pikiran tadi materialisme. Nah, ini Tyler mengatakan itulah agama animisme sebagai dasar. Tapi kemudian magis dalam perspektif itu tidak. Yang menjadi dasar agama itu adalah dimulai dari magis. Magis itulah kemudian membuat dan melahirkan bentuk-bentuk agama.
Apa itu bentuk agama? Ada R, T, M. R ini adalah ritual, ya. Kemudian RMS, ya, simbol. Kemudian mitos, ya. Nah, dasar agama ini dengan magis itu memiliki ritual tertentu, ada simbol dan mitos tertentu, dan ini adalah dasar dari agama. Maka magis itu menjadi dasar agama. Kalau animisme tadi tidak, ya, justru yang bisa menimbulkan RSM tadi adalah ketika orang percaya terhadap hal yang bersifat animism, percaya terhadap roh, percaya terhadap spiritualism. Nah, yang ketiga adalah teori dari ilusi, ya. Ilusi ini dari teorinya psikoanalisisnya Freud, ya, Sigmund Freud. Sigmund Freud ini satu bapak psikoanalisis, ya, yang ilmu di BKI, ya, seperti itu. Jadi dia bilang bahwa munculnya agama itu sama seperti orang yang mengalami persoalan terhadap sistem nalar berpikirnya. Jadi Freud ini menjadi dokter sakit jiwa, kemudian dalam pengalamannya dia melihat bagaimana praktik orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi dia orang gangguan jiwa itu selalu saja berusaha untuk menganggap real sesuatu yang sebenarnya tidak real, menganggap ada sesuatu yang tidak real. Itu yang bahasa yang disebut dengan ilusi. Nah, dia samakan dengan orang-orang beragama. Jadi agama itu muncul, ritual, simbol, mitos itu muncul karena ilusi-ilusi yang ada dalam diri dan jiwa manusia. Sebenarnya ilusi-ilusi itu timbul karena berbagai persoalan, oleh misalnya pengalaman yang traumatik, ya, orang yang mengalami traumatik atau orang mengalami permasalahan, maka kemudian ketika mereka tidak lagi mampu melaksanakan persoalan-persoalan itu, mereka menoleh kepada agama. Inilah yang disebut dengan ilusi. Muncullah ritual, simbol, dan mitos. Yang ketiga, yang keempat adalah materialisme tadi, ya. Jadi agama itu muncul dari perspektif karma, ya. Ini adalah mengatakan bahwa agama itu muncul oleh situasi di mana orang kemudian tidak bisa lagi mengatasi problem-problemnya, ya, hampir sama dengan sini, tapi agak berbeda dimensinya. Jadi ketika orang mengalami penderitaan, maka kemudian orang menoleh pada agama. Orang yang biasanya misalnya pada saat sekarang ini, ya, orang kemudian menghadapi di awal-awal dulu satu ketakutan luar biasa karena mewabahnya COVID ini, maka dalam perspektif inilah menjadi sumber munculnya agama, ya. Inilah sumber munculnya orang melihat pada agama. Jadi orang berada dalam penderitaan, orang berada dalam situasi krisis, ini mendorong orang untuk ke agama, mendorong untuk melakukan ritual tertentu, melakukan simbol tertentu, kemudian mitos dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan ini. Jadi kemudian dia menyimpulkan agama itu sangat ya namanya karmak, ya. Kita tahu dia orang yang menolak agama itu dianggap sebagai candu, ya, karena pelarian manusia lari dari penderitaan, dari krisisnya yang harusnya dia selesaikan dengan kemampuan dirinya, tapi kemudian dia mengarahkan kepala ke langit. Jadi agama itu muncul ketika orang tidak mengalami suatu situasi yang memang dia sudah mengalami krisis yang luar biasa, penderitaan yang tak tertahankan, lalu biasanya dia menengadahkan kepalanya ke langit. Nah, yang kelima adalah sakral dan profan. Jadi munculnya agama itu, munculnya praktek ritual-ritual, simbol-simbol dan mitos itu karena ada yang disebut dengan konsep sakral dan profan. Sakral profan ini kita bagi dua, ada sakral profan 1 dan 2, karena ini sesuatu yang berbeda. Sakral profan yang 1 ini adalah teorinya Emil Durkheim, ya. Kemudian sakral profan 2 ini teorinya dari Mircea Eliade. Jadi intinya
Yang pertama adalah kenapa munculnya ritual dan simbol dan mitos dasar-dasar agama itu, ya karena adanya konsep yang sakral. Ketika ada sesuatu yang sakral, maka orang memiliki perilaku atau ritual tertentu dalam menghadapi yang sakral tadi. Jadi konsep yang sakral, sesuatu yang disucikan, sesuatu yang dianggap super power, maka kemudian orang melakukan ritual tertentu. Maka dibuatlah simbol-simbol tertentu terhadap sesuatu yang sakral dan tentang mitos tertentu. Sedangkan yang propan itu sesuatu yang biasa saja gitu. Jadi munculnya konsep sakral dan propan ini menjadi dasar munculnya agama. Dan yang kelima, yang ketujuh adalah budaya. Jadi budaya itulah sebenarnya yang memunculkan agama. Jadi ketika orang sendiri, orang tidak akan bisa muncul ritual dan simbol dan mitos. Tapi ritual, simbol dan mitos yang merupakan bentuk dasar dari agama ini bisa muncul ketika orang kemudian mengalami pembudayaan, orang berinteraksi dengan orang lain, orang hidup dengan orang lain. Maka kemudian budaya itulah yang melahirkan ritual, simbol, mitos dan lain sebagainya yang kemudian kita kenal sebagai agama. Bisa yang berbahagia, saya kira ini sebagai pengantar kita untuk masuk ke materi sosiologi agama. Nanti kita akan bahas satu persatu 7 teori ini dalam kesempatan yang akan datang. Ini sebagai pengantar, ini beberapa materi yang bisa sebagai penghantar bagi kita nanti kalau kita untuk bisa mendalam lebih lanjut nanti pada materi-materi ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan yang akan datang. Sekali lagi bahwa kita mempelajari sosiologi agama ini karena dia mempelajari sosiologi agama, kita berharapkan kita menjadi pribadi yang lebih arif ya, tidak mudah untuk mengecas sesuatu, karena kita tahu di balik praktik-praktik ritual, simbol dan mitos masyarakat itu sebenarnya mereka punya reasoning sendiri, sehingga kemudian ketika kita tidak gampang untuk mengecas atau menghakimi. Nah, kalau kita yang kebetulan bagian dari tugas kita sebagai seorang muslim adalah melakukan dakwah, maka kita harus bisa memahami itu dan bisa mengambil pendekatan yang dekat, yang tepat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah seolah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan cara-cara yang baik. Jadi cara-cara yang baik, jadi tidak langsung mengejas. Kemudian menerima perbedaan sebagai realitas. Tadi kita tahu bahwa ini memang sangat beragam sekali, dan Allah memang kalau Allah ingin mau bisa saja Allah itu menciptakan satu umat saja, satu keyakinan, tapi kan Allah tidak. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka itu adalah realitas ya, yang kita tidak bisa hilangkan ya. Perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Yang ketiga adalah kita berdampingan dengan saling menghormati ya. Dengan mempelajari sosiologi agama ini kita bagaimana untuk kalau kita berbeda keyakinan dengan tetangga kita, dengan orang lain, dengan teman-teman kita, ya kita tidak langsung tadi menimbulkan hubungan yang bersifat konflik ya, tapi justru ketika kita bisa lebih memahami mereka, kita bisa berdampingan hidup saling hormat menghormati ya. Dan inilah kemudian 7 teori yang akan kita pelajari. Pertama adalah humanisme, kemudian magis, ilusi, kemudian materialisme tercandu, kemudian sakral propan 1, sakral propan 2, dan budaya, dan adalah kajian tentang budaya agama dan budaya dalam konteks sosiologi agama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berdoa mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang semakin dewasa, menjadi pribadi yang semakin bisa menerima perbedaan-perbedaan meskipun kita berbeda keyakinan, apalagi kita hidup dalam sebuah bangsa yang sangat bersifat majemuk ya, karena kita sebagai bangsa telah sepakat untuk menyatukan bangsa ini sebagai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi bersatu jua. Demikian saja, kita sudahi dengan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.